Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran usulul fiqh dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul yang disusun oleh Al-Allamah Faqihul Asr Syekhina Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam pembahasan al-am, masuk dalam pembahasan al-amalu bil-am, kewajiban beramal dengan nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah dalam bentuk umum, yang datang dalam bentuk umum. Ini pasal yang sangat penting di dalam pembahasan al-am, yakni lafzul umum wajib kita amalkan. Baik. Dan beliau akan menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk lafaz yang umum yang wajib kita amalkan. Baik. Beliau rahimahullahu taala berkata, "Yajibul amal bi umumil lafzi al-'am hatta yathbuta takhsisuhu." Wajib mengamalkan lafaz-lafaz yang umum, apakah dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, berdasarkan keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Baik. Jadi lafaz-lafaz yang sifatnya umum kita biarkan pada keumumannya dan kita amalkan sampai ada dalil yang memberikan pengkhususan terhadap lafaz-lafaz tersebut. Li'anna al-'amala bi nususil kitabi was sunnah wajibun 'ala ma taqtadhihi dilalatuha. Sebab mengamalkan nusus al-kitab was sunnah, yakni dalil-dalil Al-Quran was sunnah, adalah kewajiban sesuai dengan konsekuensi daripada penunjukan dalil tersebut. Jadi kemana kita diarahkan oleh dalil tersebut, wajib kita amalkan. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dzalik, sampai terdapat dalil yang menyelisihi hal itu. Ini maksudnya dalil yang memberikan pengkhususan. Baik. Dan dalam syarahnya Syekh menjelaskan satu dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beramal dengan keumuman dalil, yaitu dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang al-humur, yakni keledai-keledai. Maksudnya ditanya tentang berbuat baik kepada al-humur, keledai, kepada binatang, memberikan mereka minum, memberikan mereka waktu istirahat. Itu bagaimana? Apakah itu sebuah apa? Ini akhi, ampun, buku. Apakah itu sebuah kebaikan atau bukan? Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam yanzil 'alaiha fiha illa hadhihi al-ayah al-jami'ah al-fadhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun ayat yang turun kepadaku berbicara tentang berbuat baik kepada keledai-keledai. Enggak ada. Kecuali ayat ini yang sifatnya jami'ah fadhah. Jami'ah artinya mengumpulkan, fadhah yang semisalnya. Mengumpulkan berbagai macam bentuk yang sama. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan seberat zarrah pun, pasti dia akan melihat balasannya. Demikian pula sebaliknya, siapa yang mengamalkan keburukan seberat zarrah pun, dia akan melihat balasannya juga. Dalam surat Al-Zalzalah ayat ke-7 dan 8. Maksudnya, walaupun tidak ada dalil yang menjelaskan tentang berbuat baik atau sebaliknya berbuat zalim kepada binatang yang namanya keledai, tapi ada dalil yang umum. Siapa saja yang berbuat baik, baik itu kepada keledai maupun kepada manusia, kepada yang lainnya, pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya, siapa yang berbuat buruk, dia juga akan mendapatkan balasan. Dan buruk di sini, perbuatan buruk ini sifatnya umum, kepada siapa saja. Kepada siapa saja, apakah kepada hewan, manusia, maupun yang lainnya, dia akan mendapatkan balasannya. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ya'malu bil 'am, beramal dengan keumuman dalil, beramal dengan keumuman dalil. Iya. Sama halnya dengan pengharaman bid'ah.
Itu dalil sifatnya umum. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Maka ini sifatnya umum. Mencakup seluruh bentuk bid'ah. Ya. Kalau seorang melakukan bid'ah, misalkan selamatan kematian, dia nggak perlu tanya, mana dalilnya yang mengharamkan selamatan kematian? Nggak perlu. Ada dalil yang umum yang harus dia amalkan. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ya, dan dalil-dalil yang lain. Dalil-dalil yang lain, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ini umum atau bukan? Umum. Sifatnya umum. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, tidak ada padanya perintah kami, amalan tersebut tertolak. Ya, orang yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak usah dia tanya mana dalil yang mengharamkan. Ketika kita larang dia, itu enggak boleh, bid'ah. Enggak usah dia tanya mana dalil yang mengatakan itu bid'ah. Mana dalil yang mengharamkan Maulid Nabi. Sebab dia sudah tercakup pada dalil-dalil yang sifatnya umum. Wajib mengamalkan keumuman dalil. Ini alasan yang pertama. Nabi SAW sendiri beramal dengan hal tersebut. Alasan yang kedua yang dikatakan oleh Syekh, li'annal 'amala binususil kitabi was sunnah wajib lima taqtadihi dilalatuha. Sebab mengamalkan nusus Al-Quran was sunnah hukumnya wajib sesuai dengan dilalahnya. Dilalahnya itu kemana? Di situ kita amalkan sampai ada dalil yang menyelisihi dilalahnya tersebut. Baik. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali. Dia mencakup dalam masalah fikih maupun dalam masalah akidah. Mencakup dalam masalah fikih, demikian pula dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah terutama dalam babul asma wa sifat. Ya. Babul asma wa sifat. Kalau datang kepada kita nusus amah, nas-nas yang umum dalam babul asma wa sifat, maka kita tidak boleh memalingkan dia kepada makna yang khusus kecuali ada dalil yang memalingkan hal tersebut. Iya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ini sebagai contoh saja yang semisal. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy. Biarkan dia pada zahirnya. Jangan ditakwil karena tidak ada dalil yang menunjukkan maknanya khilafu dzalik. Berbeda kalau dia ada dalilnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wa ana ad-dahr uqallibul laila wan nahar." Aku adalah ad-dahr, waktu. Uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikan siang dan malam. Maka hadis ini jelas. Tidak bisa kita pahami secara zahirnya. Aku adalah waktu. Allah tidak bisa dinamakan dengan ad-dahr. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan dilalahnya bukan seperti itu. Yaitu lanjutan hadis. Uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikan malam dan siang. Berarti dahar yang dimaksud apa? Adalah malikud dahar. Penguasa waktu. Bukan waktu itu sendiri. Baik. Ini nafi. Ini bentuk yang pertama. Kalau sifatnya umum, kita amalkan sesuai dengan umumnya. Kemudian, kata Syekh, wa idza warada al-'am 'ala sababin khas, wajib al-'amal bi'umumihi. Ini bentuk yang kedua. Dan apabila nusus asy-syar'iyyah yang 'amah, baik, terdapat di dalam sebab yang khusus atau muncul karena suatu sebab yang khusus, maka wajib al-amal bi umumihi. Sama dengan yang sebelumnya, wajib beramal sesuai dengan keumumannya. Artinya apa? Suatu dalil muncul karena satu sebab khusus, maka peruntukan dalil tersebut bukan hanya sebab itu, tetapi dia mencakup umum sesuai dengan keumuman lafaznya. Syekh mengatakan, li'annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Sebab ibrah yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran, yang dianggap adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Illa ayyadulla dalilun ala takhsisil 'am bima yushbihu halas sabab alladhi warada min ajli. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan keumuman yang menyerupai keadaan sebab di mana ayat itu turun karenanya atau hadis itu muncul karenanya. Fayakhtassu bima yushbihuha. Maka dia dikhususkan terhadap apa yang menyerupainya. Baik, ini perhatikan. Ini makna daqiq harus dipahami dengan baik.
Kalau kita semakin jauh nggak dipahami, makin sulit. Tapi biar lebih jelas, kita sebutkan contoh. Mithalu ma la dalila ala takhsisih. Contoh dalil yang umum dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya, yaitu ayatul zihar. Ayat-ayat tentang permasalahan az-zihar. Yakni seorang suami misalnya mengatakan kepada istrinya, punggung kamu sudah seperti punggung ibuku. Punggung kamu sudah seperti punggung ibuku. Ini ucapan orang-orang jahiliyah dahulu untuk apa? Menceraikan istrinya. Maka ucapan seperti ini diharamkan di dalam syariat. Fa inna sababa nuzuliha ziharu Aus bin Samit. Sebab turunnya ayat-ayat zihar itu dalam surat apa? Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah mulai dari ayat pertama sampai ayat keempat. Sebab turunnya ayat zihar ini tentang ziharnya Aus bin Samit. Aus bin Samit mengatakan kepada istrinya, punggung kamu sudah seperti punggung ibuku. Maksudnya kamu sudah haram bagiku. Ini cara orang jahiliyah dahulu untuk menceraikan istrinya. Maka ucapan tersebut terlarang di dalam syariat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mencela ucapan tersebut dan mewajibkan adanya kafarah atas orang yang mengucapkannya sebelum dia kembali rujuk dengan istrinya. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-1 sampai ke-4. Ini Allah menetapkan bagi suami istri yang melakukan zihar, maka sebelum mereka rujuk kembali harus membebaskan seorang budak. Ya, suaminya ini harus membebaskan seorang budak. Suaminya yang melakukan zihar. Kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu lagi, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ini silakan dilihat dalam surat Al-Mujadalah ayat pertama sampai ke-4. Ini hukum. Celaan kepada pelaku zihar. Dan kalau dia mau kembali kepada istrinya, dia harus membayar kafarah. Maka kata Syekh, wal hukmu am fihi wa fi ghairihi. Hukum ini umum, mencakup Aus bin Samit dan selain beliau. Baik, fahimtum? Jadi awalnya sebabnya adalah sebab yang khusus, yaitu kasusnya Aus bin Samit. Tapi ketika turun ayat dan ayat itu lafaznya umum, tidak ditujukan khusus kepada Aus bin Samit, maka harus kita amalkan ayat tersebut dalam setiap keadaan yang menyerupai kasusnya Aus bin Samit. Yang menyerupai kasusnya Aus bin Samit. Jadi tidak khusus. Makanya dalam ayat tersebut dikatakan, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Siapa yang melakukan zihar dari kalian terhadap wanita-wanita mereka. Allah tidak katakan alladzina Allah tidak mengatakan alladzina yudhahiruna min siapa? Aus bin Samit. Allah tidak mengatakan demikian. Allah katakan dalam bentuk umum. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Dan orang-orang yang melakukan zihar terhadap istri-istri mereka, kemudian dia mau kembali kepada apa yang dia katakan. Yani maksudnya dia mau taubat darinya, mau kembali kepada istrinya. Ini Allah katakan dalam bentuk umum. Karena ayat ini lafaznya dalam bentuk umum, meskipun sebabnya khusus, maka ayat ini juga berlaku umum. Ayat ini juga berlaku umum, mencakup orang yang menjadi sebab turunnya ayat dan kepada selainnya yang memiliki kasus yang sama. Baik, ini bentuk yang kedua. Wa mithalu ma dallat dalilu ala takhsisih. Adapun contoh lafaz am yang terdapat dalil pengkhususannya. Sekarang lafaz am yang terdapat dalil pada yang terdapat dalil pengkhususannya. Ini bentuk yang ketiga. Adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan melakukan puasa ketika safar. Bukan termasuk kebaikan melakukan puasa ketika safar. Fa inna sababahu, karena sesungguhnya sebab disebutkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tersebut, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada dalam satu perjalanan. Fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada banyak orang sedang berkumpul. Dan ada seorang laki-laki yang dinaungi atasnya, yakni diteduhkan dia.
Karena sudah kecapean, kepayahan. Faqala ma hadza? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa orang ini?" Qalu shaimun. Mereka menjawab, dia sedang berpuasa. Dalam keadaan dia musafir sehingga dia kecapean dan kepayahan. Faqala laisa minal bir as-siyamu fis safar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Berpuasa ketika safar bukan termasuk kebaikan. Ini lafaz umum. Andaikan kita tidak mengetahui dalil yang mengkhususkannya, maka haram hukumnya berpuasa ketika safar. Jadi bisa kita ambil kesimpulan demikian. Tapi ternyata ada dalil yang memberikan kekhususan, yaitu bagi siapa yang mampu dan tidak ada masyaqqah dia berpuasa, tidak ada beban apa-apa, maka boleh baginya berpuasa, tidak haram baginya berpuasa. Baik. Kita sebutkan dalil pengkhususannya. Kata Syekh, "Fahadzal umum khasun bima yushbihu hala hadzal rajul." Dalil yang umum ini, laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam safar. Ini adalah khusus bagi orang yang menyerupai keadaan laki-laki ini. yakni ketika dia kepayahan di dalam berpuasa. Wa huwa man yashqu alaihi siyam fi safar. Orang yang kepayahan atasnya berpuasa ketika safar. Wad dalilu ala takhsisihi bidzalik. Sedangkan dalil yang mengkhususkan hal tersebut adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi safar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berpuasa dalam safar. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim. Haitsu kana la yashqu alaihi. Ketika puasa tersebut tidak memberatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laysa bibir, dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang bukan merupakan kebaikan. Kalau begitu, ucapan Nabi yang sebelumnya bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar adalah khusus bagi orang yang susah atau kepayahan, kesulitan ketika dia melakukan safar. Adapun orang yang tidak merasakan hal tersebut, maka boleh baginya untuk berpuasa karena ada dalil yang mengkhususkan keumuman tersebut. Baik, ini 3 bentuk, ya. Semuanya berarti menjadi 3 bentuk keumuman. Yang pertama, dalil yang umum tanpa ada pengkhususan. Dalil yang umum tanpa ada pengkhususan. Itu yang pertama. Dalil yang umum tanpa ada pengkhususan. Yang kedua, dalil yang umum yashmalul ahwal wal ashkhas. Ini kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, dalil yang umum tanpa ada pengkhususan. Maka kewajiban kita mengamalkan dalil sesuai keumumannya. Sesuai keumumannya. Bentuk yang kedua, dalil yang umum yashmalul ahwal wal ashkhas. Yashmalul ahwal wal ashkhas, yang mencakup berbagai macam keadaan dan berbagai macam individu. Ashkhas, yakni seperti ayat zihar. Kasusnya umum, tetapi mencakup setiap orang yang memiliki keadaan seperti itu, dan tidak hanya khusus bagi sebab turunnya ayat tersebut. Bentuk yang ketiga, dalil yang umum yashmalul ashkhas dunal ahwal. Yashmalul ashkhas duna al-ahwal, yang mencakup al-ashkhas, pribadi-pribadi atau individu-individu, namun tidak keadaan. Yani seperti contoh yang ketiga, orang yang berpuasa ketika safar, maka ini mencakup setiap orang yang tidak mampu berpuasa atau dalam keadaan dia merasakan satu beban yang amat sulit, dia tidak boleh berpuasa. Namun tidak mencakup seluruh ahwal, yakni tidak seluruh orang yang safar dilarang berpuasa. Artinya, kalau halnya dia, keadaannya dia tidak seperti orang yang menanggung beban atau orang yang kepayahan, maka boleh baginya berpuasa. Ya, perhatikan ya, ini kesimpulan yang bagus. Yang ketiga, yashmalul ashkhas dunal ahwal. Baik. Ini 3 bentuk dalil yang umum. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan al-am. Insyaallah taala pekan depan, kalau tidak ada halangan, kita masuk dalam pembahasan al-khas.
Fi iskal umum. Baik. Bi umumil lafzi. Bi umumil lafzi, dalam kondisi umumul lafzi. Lafaznya sifatnya umum. Baik. Ketika lafaznya sifatnya umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pertanyaannya, dalam kondisi apa suatu ayat atau suatu hadis yang turun dalam kasus khusus dihukumi umum? Itu? Yang antum tanya bagian yang mana? Yang kedua atau ketiga? Oh, yang antum tanya sebabnya khusus dan hanya berlaku khusus. Begitu. Ya, jadi yang enggak ada di sini. Nah, ini mudah-mudahan akan datang dalam pembahasan al-khas. Ya. Yang antum sudah bertanya tentang khusus. Ya. Contohnya sebetulnya banyak, cuman enggak teringat sekarang. Sebabnya khusus dan berlaku khusus. Itu yang antum tanyakan? Tetapi di sini Syekh sudah memberikan apa? Patokan. Al-ibrah bi umumil lafzi, la bi khususi as-sabab. Dan ini kaidah yang dikenal oleh seluruh ulama, bukan khusus dalam kitab Syekh Shalih Al-Utsaimin, bukan. Ini sudah kaidah yang baku. Al-ibrah bi umumil lafz, la bi khususi as-sabab. Yang menjadi ukuran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Artinya kalau lafaznya tidak umum, berarti itu berlaku khusus. Baik? Artinya kalau lafaznya umum, tidak berlaku khusus. Ya. Sekarang contoh kasusnya apa? Allah alam, ana enggak ingat sekarang. Ada yang ingat contoh kasus yang berlaku khusus? Sebabnya khusus juga berlaku khusus. Al-muhim patokannya lafaznya tidak umum. Kalau lafaznya umum, maka al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan ukurannya, yang dijadikan hukumnya adalah keumuman lafaznya, bukan keumuman sebabnya. Itu saja kaidahnya. Iya. Ada yang bisa berikan contoh? Contohnya? Nah, inilah pentingnya kita mengetahui kaidah dan mengetahui keterangan-keterangan para ulama dalam masalah ini. Inilah pentingnya kita belajar usul fikih. Kalau setiap orang disampaikan hadis yang umum, dia tidak mau amalkan, kemudian dia harus melihat sebab turunnya dulu, maka berarti dia tidak paham usul fikih, ya. Dia tidak paham kaidah syariat. Inilah pentingnya kita belajar usul fikih supaya tidak terjatuh pada kesalahan seperti itu. Iya. Kecuali sebab turunnya ayat atau sebab munculnya suatu hadis digunakan sekedar untuk membantu memahami hadis tersebut supaya tidak salah paham, itu boleh. Tapi kalau dia mau lihat sebabnya apa dulu, kemudian dia tidak mau mengamalkannya karena sebabnya beda, atau orang yang menjadi sebab beda, bukan dia yang menjadi sebab, maka ini salah. Sebab kaidahnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ini kaidahnya. Iya. Jadi tidak ada masalah kalau dia menggunakan sebab turunnya ayat atau sebab munculnya hadis sekedar membantu memahami. Tapi kalau dia mau tinggalkan mengamalkannya karena sebabnya khusus, maka itu salah. Bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat yang mulia ini. Ya. Sebagai contoh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Siapa yang membuat sunnah yang baik atau teladan yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini bagus sekali kalau kita memahami sebab turunnya atau sebab munculnya hadis ini, yaitu datang orang-orang miskin dari Bani Mudhar dan Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabat untuk bersedekah kepada mereka. Lalu sudah sekian lama Nabi SAW menyampaikan nasihat, belum ada yang berdiri memberikan sedekah. Tiba-tiba datang seorang sahabat yang membawa sedekahnya begitu banyak sampai dia tidak bisa, sampai dia kesulitan mengangkat bejana yang dia bawa yang berisi kurma. Melihat orang tersebut, sahabat yang lain langsung mengikuti semua, langsung berbondong-bondong untuk memberikan sedekah. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Siapa yang membuat satu tradisi yang baik dalam Islam, sunnah yang baik dalam Islam. Nah, ini kalau orang yang tidak memahami sebab turunnya hadis ini, seperti kebanyakan ahlul bid'ah, mereka jadikan hadis ini justru untuk mendukung bid'ah mereka. Padahal yang dimaksud di situ adalah bersedekah, dan bersedekah itu bukan sesuatu yang bid'ah.
bukan sesuatu yang bid'ah. Iya. Ini menunjukkan apa? Sebab turunnya ayat tersebut, sebab munculnya hadis tersebut dalam kasus yang khusus, yaitu apa? Sedekah. Iya. Tapi apakah dia berlaku umum atau khusus? Apakah hanya para sahabat saja yang diperintahkan man sanna fil islami sunnatan hasanah? Tidak. Berlaku bagi semua kebaikan dan berlaku bagi semua orang. Ini yashmalu al-ashkhas wal ahwal. Ini bentuk yang kedua. Yashmalu al-ashkhas wal ahwal. Iya. Tidak bisa kemudian seorang mengatakan, itu kan sebab turunnya ayat dalam sedekah. Artinya kebaikan lain nggak perlu kita berikan contoh, kan gitu. Ini sebab turunnya hadis, sebab munculnya hadis itu dalam amalan apa? Sedekah. Sekarang dalam amalan lain misalnya, kita mencontohkan kepada adik-adik kita, kalau belajar itu tenang, kalau di masjid itu tenang, kalau sudah azan kita bergegas, jangan lagi bermalas-malasan atau masih ngomong-ngomong, masih duduk-duduk. Kita bergegas supaya apa? Menjadikan contoh bagi mereka. Dengan dalil apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Boleh seperti itu. Jangan seorang meninggalkannya dengan alasan itu kan khusus bagi sedekah saja. Kalau selain sedekah enggak disyariatkan. Itu salah. Nah, inilah pentingnya memahami penjelasan para ulama. Pentingnya kita mempelajari usul al-fiqh. Baik. Fahimtum ya Juanto? Gimana? Mungkin saja ada. Ya. Kalau dalilnya tidak umum. Tergantung. Lafaz dalilnya kita lihat. Kalau lafaz dalilnya khusus, maka berlaku khusus. Kalau lafaz dalilnya khusus, berlaku khusus. Iya. Seperti mungkin bisa kita berikan contoh. Larangan bagi keluarga Nabi SAW memakan sedekah. Itu khusus. Khusus bagi keluarga Nabi SAW. Iya. Yani ketika Al-Hasan menemukan kurma di jalan, kemudian beliau makan. Baru saja dia mau makan, dia sudah digigit. Nabi SAW perintahkan untuk membuangnya. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal memakan harta sedekah. Karena beliau khawatir, jangan-jangan itu harta sedekah. Nah ini sebabnya khusus, lafaznya juga khusus. Sebabnya kisah Al-Hasan. Lafaznya juga khusus. Kecuali Nabi SAW mengatakan, umatku tidak halal memakan sedekah. Ini lafaz umum. Walaupun sebabnya khusus. Baik. Nah, yang jadi patokan lafaznya, bukan sebabnya. Lafaznya umum atau khusus. Kalau lafaznya umum, berlaku umum. Lafaznya khusus, berlaku khusus bagi kasus itu. Baik. Fahimtum? Baik. Iskal akhar. Kalau itu kan kita sudah jelaskan dalam masalah ini. Dalam masalah sulfik. Ada apa? Pembahasan kemarin. Pertama, ulama khilaf kesahihannya. Yang kedua, sebagian lafaz dikhilaf. Yang pertama tadi sebagian lafaz dikhilafkan. Yang kedua, ada yang berpendapat hukumnya sudah mansukh. Dan yang ketiga, ada yang Ada yang mengatakan maksudnya dia dapat mengantarkan kepada al-iftar. Ya, maksudnya aftar al-haji wal mahjub, yakni dapat mengantarkan kepada al-iftar. Karena terdapat dalil-dalil bahwasanya Nabi SAW yahtajim wa huwa sha'imun. Beliau melakukan hijamah dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Iya. Jadi makna hadis tersebut ini makna yang kuat untuk mengumpulkan dalil-dalil, yakni dapat mengantarkan kepada al-iftar. Baik. Demikian makna hadis tersebut. Al-muhim, pendapat yang kuat, al-hijamah bukan termasuk pembatal puasa. Bukan termasuk pembatal puasa. Dikarenakan bisa salah satu dari 3 alasan tersebut. Yang pertama, sebagian riwayatnya dhaif. Yang kedua, hukumnya telah mansukh. Dan yang ketiga, maksud ucapan Nabi SAW, aftar al-hajim wal mahjum, adalah apa? Adalah maksudnya dapat mengantarkan ke sana, bukan mereka sudah berbuka, bukan, tetapi dapat mengantarkan mereka batal puasanya, bukan puasanya sudah batal. Wallahu a'lam. Baik, ini
bagus sekali kalau kita kembangkan dengan membaca buku-buku para ulama, memperbanyak contoh. Ya. Beliau Syekh Ibnu Utsaimin hanya menyebutkan 1-2 contoh saja. Kalau kita mau lebih paham, kita baca buku-buku yang lain yang di situ memperbanyak contoh-contoh, ya, supaya lebih paham. Karena kadang-kadang disebutkan kaidah sulit dipahami, tapi setelah membaca contohnya kita makin paham. Jadi, ana sarankan antum untuk membaca buku-buku para ulama yang lainnya yang menyebutkan berbagai macam contoh kasus. Taib, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.